Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salam Tutorial. Kali ini saya akan berbagi informasi untuk membuat atau edit teks menggunakan program Power Director. Di sini saya sudah menyediakan program Power Director yang versi 21. Saya rasa untuk versi yang di bawah 21 kurang lebih sama caranya. Langsung saja di sini. Langsung saja masuk ke bagian sini ya. Menu yang sebelah kiri ini ada tulisan T, title room. Di sini ada format teks yang bisa kita gunakan. Untuk dasar saja kita menggunakan yang ini, yang pojok kiri atas ini. Untuk mengaplikasikannya itu kita bisa drag ke timeline. Saya ulangi, bisa di drag atau klik kanan, insert on timeline. Nah, di sini secara default biasanya untuk durasi teksnya ini ada 10 detik ya. Nah, oke, untuk mengeditnya sebetulnya bisa langsung di sini. Contoh saja saya ketikkan kata-kata oke. Nah, untuk mengeditnya di sini sebetulnya kurang leluasa ya. Bisa saja kita untuk mengedit teksnya itu di sini, tapi akan lebih lengkap fiturnya ketika kita mengedit tulisan itu di sini. Saya ulangi ya, saya undo. Oke. Kita aktifkan media teksnya, lalu double klik. Oke, nah di sini baru kita edit. Cara membuat teks di Power Director. Nah, karena size-nya terlalu besar sehingga tidak lengkap kita melihat tampilannya, kita bisa mengeditnya di sini. Ini kita blok semuanya, lalu kita edit di sini ukurannya sampai terlihat penuh di layar. Oke, contoh saja 20 size-nya. Jika kurang tengah bisa kita geser, klik kiri tahan, lalu geser. Nah, di sini ada garis petunjuk yang berwarna pink. Ini adalah posisi tengah secara vertikal maupun horizontal. Oke, kalau seperti ini berarti posisi teksnya berada di tengah secara vertikal ya. Oh maaf, horizontal. Kemudian kalau seperti ini, nah kalau ada garis pink secara horizontal ini berarti teks kita ini sudah berada di tengah-tengah secara vertikal. Kebalikannya tadi, jika nyala seperti ini, garis pink secara vertikal berarti teks kita berada di tengah-tengah secara horizontal. Oke, saya pusatkan saja di tengah-tengah antara vertikal dan horizontal. Oke, seperti ini. Nah, kalau tulisan teks ini secara defaultnya seperti ini, kita bisa menambahkan misalnya jenis font. Nah, bisa kita edit di sini. Ada banyak pilihan jenis font. Oke, silakan dipilih. Saya akan pilih satu ini aja. Oke, Franklin Gothic. Untuk warna, kita bisa menggunakan menu yang ini. Kita klik aja di sini. Kita pilih warna yang kita inginkan. Biru, hijau misalnya. Oke, saya pilih hijau. Nah, kalau sudah, saya berikan contoh lagi.
Di sini ada di bawahnya font paragraf. Di sini ada menu font face. Di sini kita bisa memberikan tampilan tingkat blurnya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian opacity ini adalah transparansi. Kita kembalikan lagi ke opacity tingkat 100% supaya tulisannya lebih jelas. Oke, saya turunkan dulu. Border di sini kita lihat. Nah, seperti ini. Untuk mengeditnya kita centang dulu ya. Apabila kita tidak menginginkan ada border atau font face tadi, nah, itu bisa kita hilangkan centangnya. Tapi kalau kita pengen mengeditnya, kita aktifkan dulu. Misalnya border pada tulisan itu kita aktifkan centang di sini. Size di sini adalah bukan size tulisan, tetapi size untuk bordernya, outline. Kita bisa menggesernya seperti ini untuk ukuran bordernya atau outline-nya, atau bisa juga di sini kita edit 5 misalnya, lalu kita enter. Oke, seperti itu. Saya pakai yang 5 aja. Oke. Blur di sini, kemudian di bawah blur. Ini bukan untuk blur pada teksnya, tetapi blur untuk bordernya. Oke. Saya pakai yang 0 saja. Opacity juga sama. Opacity ini adalah transparan untuk bordernya, bukan untuk hurufnya. Oke. Berikutnya di sini ada shadow. Ini adalah bayangan. Kalau kita pengen memberikan bayangan pada tulisan kita bisa centang dulu di sini. Nah, karena backgroundnya di sini hitam, mungkin untuk bayangannya bisa kita buat kontras dengan backgroundnya. Saya contoh aja putih. Oke. Nah, di sini distance ini adalah jarak antara bayangan dengan teks aslinya. Bisa kita geser atau bisa kita menggunakan menu yang dari sini. Nah, seperti itu. Blurnya ini adalah blur untuk bayangan. Mungkin saya berikan blur aja ya, untuk sebagai contoh saja 15 misalnya. Oke, seperti ini. Untuk warna oke, saya bikin putih aja. Opacity di sini adalah transparansi untuk bayangan. Oke, saya atur 95 aja atau 90. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya rasa cukup ya editnya. Kemudian di bawahnya ini ada special effect. Kita bisa memberikan efek tulisan. Misalnya saja kita ambil file atau like seperti ini, lightning. Neon sign, electric wave. Seperti itu. Apabila tidak ingin untuk ditambahkan efek, kita bisa menggunakan kita klik yang tanda silang ini, no effect. Seperti itu. Saya tutup. Nah, lalu kita oke. Boleh kita save. Boleh kita oke. Seperti ini. Tes play. Nah, seperti itu. Ini adalah dasar untuk membuat teks pada Power Director. Nah, bagaimana apabila kita aplikasikan pada sebuah video? Biasanya kalau kita menggunakan pada sebuah video itu berarti kita harus membukukan di situ media utama.
atau background bisa berupa video maupun bisa berupa foto. Nah, kalau ingin membubuhkan background, caranya adalah seperti ini. Kita klik menu yang bagian media room paling atas pojok kiri. Di sini secara default kita sudah diberikan pilihan foto dan pilihan video, tapi saya akan menggunakan color board atau papan warna. Nah, di sini ambil aja random ya, terserah mau pakai background color boardnya yang warna apa, terserah, silahkan coba. Saya akan ambil contoh untuk yang warna abu-abu cerah. Nah, seperti ini. Jangan ditaruh di sebelahnya karena nanti ini tulisan kita tidak akan memiliki background. Nah, seperti ini kelihatan. Tapi kita taruh di timeline yang berikutnya, nomor 2. Play, tes. Tulisannya tidak muncul. Penyebabnya apa? Di sini. Saya tutup dulu. Stop. Penyebabnya adalah background itu harus diletakkan di timeline yang nomor paling bawah. Seperti ini. Ini kan teksnya ada di nomor 1, sedangkan color boardnya atau backgroundnya ada di nomor 2. Maka yang akan terbaca dulu itu adalah papan warnanya, sehingga tulisan tidak bisa terbaca. Jadi kita harus memindahkannya. Saya geser, saya pindahkan, lalu tulisan saya geser pindah ke nomor 2. Nah, seperti ini. Durasi saya samakan. Tes. Oke, saya tutup dulu. Gimana kalau backgroundnya adalah video? Kita coba. Kita pindah ke media room. Kita klik media konten. Ambil saja di sini contohnya adalah ini ya. Sambil ini. Ini saya drag ke sebelah kanannya color board. Kalau memindahkan atau menempatkan media di sebelah media yang lain berhimpitan, harus sampai muncul garis biru seperti ini. Ini artinya antara media sebelumnya dengan media yang akan kita geser posisinya sudah berhimpit, jadi tidak ada celah. Lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Kemudian colornya, teksnya kita geser durasinya sesuai dengan panjang durasi media atau backgroundnya sampai muncul warna biru. Tes. Bentar, ini kelamaan ya. Untuk color boardnya saya pendekkan aja durasinya, 10 aja cukup. Oke. Ini lalu teksnya juga sama. Tes. Nah, seperti itu. Saya stop dulu. Oke. Oh ya, maaf, ini bukan video ya, ini adalah foto backgroundnya. Kalau video itu ekstensinya MP4 di sini. Kita tambahkan aja contoh. Nah, jadi kita sudah menambahkan background ada 3 macam, menggunakan color board, menggunakan foto atau gambar, dan menggunakan video. Nah, durasi teks kita panjangkan sesuai dengan durasi background. Tes. Stop. Bentar. Apabila munculnya teks itu bukan di awal video, kita bisa memotongnya atau bisa menggesernya. Kita potong aja ya, dipotong. Misalnya
pada detik ke 2 atau 3. 2 aja ya, detik kedua. Oke, di sini kita aktifkan dulu media tulisannya, lalu kita potong menggunakan split, menu split. Kalau teman-teman menggunakan Power Director yang versinya di bawah 21, silakan cari di sini menu split. Mungkin logo icon splitnya beda dengan yang versi 21. Cari saja ketika kita letakkan di sini ada nama menunya yaitu split. Oke, kita potong. Nah, ini kita besarkan aja tampilannya menggunakan menu ini supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah terpisah. Sudah memisahkan diri karena sudah dipotong menggunakan menu split. Oke. Nah, karena kita ingin bahwa munculnya tulisan berada pada detik kedua, maka teks yang 2 detik tadi kita del, kita hapus menggunakan menu del di keyboard atau klik kanan, remove, cari yang remove and leave gap. Artinya di sini kita membuangnya dengan meninggalkan jarak atau meninggalkan space. Kalau kita memilih ini yang kedua, tengah ini, remove and fill gap, dia sisa dari durasi teksnya ini akan bergeser ke kiri. Kita coba yang atas, remove and leave gap. Nah, kosong. Coba kalau kita buang menggunakan menu yang tengah, remove and fill gap, maka nah seperti ini, dia akan menggeser ke kiri. Oke, kita buang aja yang menggunakan remove and leave gap. Oke, kemudian yang paling kiri, yang paling kanan, durasi yang terakhir, kita potong aja di sini misalnya, lalu kita split. Nah, di terakhir durasi biasanya kalau kita del tidak muncul menu 3 tadi ya, dia langsung hilang seperti ini, hilang. Oke, tes. Nah, seperti itu. Biasanya background video akan disertai dengan audionya. Oke teman-teman, bisa diikuti ya. Jadi silakan dipelajari lagi bagi pemula yang menggunakan Power Director untuk editing videonya. Silakan dipelajari dengan pelan-pelan, nggak usah keburu-buru supaya editing video teman-teman itu bisa semaksimal mungkin. Sampai di sini dulu yang dapat saya bagikan informasi ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya bisa membagikan teknik lain menggunakan aplikasi Power Director versi desktop ini. Sementara yang bisa saya bagikan adalah untuk membuat teks di Power Director. Biasanya kita itu yang awal-awal menggunakan aplikasi Power Director atau mungkin aplikasi yang lain, kesulitannya itu kalau membuat teks itu pada saat dites, di play, itu tulisannya tidak muncul. Atau mungkin kalau di Power Director pada saat ingin membuat ukuran atau mungkin merubah font di teksnya itu ada mengalami kesulitan. Nah, caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan share, serta jangan lupa juga klik tombol subscribe di channel Salam Tutorial, serta nyalakan tombol lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan update video-video saya di channel Salam Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.